Bayangkan, sahabat itu dia berpuasa, puasa yang pertama lawan musuh tak puasa. Tak sampai di situ Bapak Ibu sekalian. Rasulullah dan para sahabat ini jumlahnya 313. Tentara Abu Sufyan hampir 2000 orang jumlahnya. Bayangkan jumlah yang sedikit melawan jumlah yang besar, ya. Sebenarnya kalau begitu tinggal lari aja, ya kan? Lari dalam perang memang murtad, tapi kalau untuk strategi boleh. Tapi waktu itu tentara pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah itu terkepung Bapak Ibu sekalian, berada di dalam lembah, tak bisa keluar. Tak bisa keluar. Rasulullah dan pasukannya tak bisa keluar. Jumlahnya 313, dikelilingi, dikepung oleh hampir 2000 tentara Abu Sufyan. Tak bisa lari. Sampai Rasulullah berdiri di tempat yang tinggi. Rasulullah berkata, "Ya Allah, jika kami mati pada saat ini, cukup agama ini sampai di sini ya Allah. Jika kami mati pada saat ini ya Allah, cukup agama ini sampai di sini," kata Rasulullah. Kemudian Allah datangkan bala tentara dari langit, malaikat, ya. Nah, itu sahabat tetap ekstranya Bapak Ibu sekalian, berperangnya itu luar biasa, ya kan? Dan akhirnya pasukan yang sedikit ini menang melawan tentara Abu Sufyan yang hampir 2000. Itu ekstra luar biasa tuh. Bagaimana satu melawan berapa orang gitu. Itu makanya sahabat kaget dengar, "Ya Rasulullah, sampai kiamat pun tak ada perang macam begini nih." Kata para sahabat, "Apa perang lebih besar dari perang ini?" Kata Rasulullah, "Yaitu perang melawan hawa nafsu." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para ustadz yang dimuliakan oleh Allah, juga yang insyaallah juga dimuliakan oleh Allah, Bapak Ketua Masjid Al-Muttaqin beserta jajaran kepengurusannya, kemudian Bapak Imam, Bapak Khatib, Bapak Muazin, Bapak Haji, Bu Hajah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil, dan bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, keutamaan kita duduk di majelis ilmu, Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi, orang yang duduk di majelis ilmu, dia dapatkan keutamaan, ya. Dia dapatkan pahala, dia dapatkan ganjaran, itu lebih baik, bukan sama nih, lebih baik kata Nabi, daripada orang yang melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Kalau sama aja itu udah luar biasa. Kita sholat sunat 100 rakaat aja udah berat, ya. Duduk sebentar di majelis ilmu ini, kata Nabi, dia mendapatkan ganjaran pahala lebih baik dari orang yang mengerjakan sholat sunat 1000 rakaat. Tak sampai di situ Bapak Ibu sekalian, ditambah lagi dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang menjenguk orang sakit 1000 orang.
Tak sampai di situ, ditambah lagi dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang menyolatkan jenazah 1000 jenazah. Dan di bulan Ramadan ini dikalikan 70. Duduk sebentar aja di majelis ilmu, ini luar biasa. Inilah Bapak Ibu sekalian pentingnya ilmu. Sampai duduk di majelis ilmu itu Allah berikan pahala ganjaran yang besar. Ya. Sebab satu amalan kalau tidak dibarengi dengan ilmu, rosak Bapak Ibu sekalian. Ada seorang nenek-nenek, dia berpuasa pada bulan Ramadan. Seperti biasa, subuhnya dia sahur, siangnya dia puasa, maghribnya dia berbuka, tarawih, habis tarawih dia nonton TV. Nonton TV ada iklan obat. Besoknya dia puasa seperti biasa. Pada siang hari dia minum obat. Dilihat oleh cucunya. Nek, kenapa nenek minum obat? Nenek kan puasa. Apa kata nenek itu? Itulah okenya bodrek. Bisa diminum kapan saja. Kacau nenek ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita berpuasa ini ya, landasannya adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Tujuannya dilihat, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuannya bukan agar kamu masuk surga, atau agar kamu terhindar dari neraka, atau agar kamu masuk surga terhindar dari neraka, tidak. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Manfaat takwa ini jauh lebih besar Bapak Ibu sekalian. Takwa ini syarat untuk masuk surga. Surah Maryam ayat 63. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyah. Itulah surga yang akan aku wariskan kepada hamba-hambaku yang bertakwa. Dan orang yang mulia dan paling mulia di akhirat nanti adalah orang yang bertakwa. Surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa di antara kamu yang paling bertakwa. Dan takwa ini bukan saja keutamaannya untuk akhirat saja, juga untuk dunia. Untuk di dunia, orang yang bertakwa ini mendapatkan keutamaan yang besar. Di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3 Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan hilangkan kesulitan hidupnya, kesempitan hidupnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin Bapak Ibu juga mengalami hidup awalnya seperti saya. Saya nih dari awal kawin Bu, hidupnya menderita, kerjaan pun tak ada, ya. Makan hari ini besok mikir lagi, ya. Hutang di warung banyak, ya. Karena belumnya ada pekerjaan. Sulitnya kadang-kadang menangis kepada Allah, ya Allah, kenapa hidup ini begini gitu. Sementara saya juga dai Bapak Ibu sekalian. Kalau saya menyampaikan ceramah, tak berani saya sampaikan ayat ini Bapak Ibu sekalian. Kalau saya sampaikan ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, barang siapa bertakwa Allah akan hilangkan kesulitan hidupnya, kesempitan hidupnya. Kau ya hidup kayak gitu dibilang. Orang bilang kan? Jadi tak berani saya sampaikan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita istiqomah bertakwa, tetap nanti pasti akan Allah keluarkan kita dari kesulitan hidup kita. Dari kesempitan hidup kita akan Allah keluarkan. Allah akan angkat derajat kehidupan kita, pasti Allah angkat. Ya kan? Nah, walaupun entah kapan, pasti diangkat oleh Allah. Karena janji Allah ini, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya. Dan akan dapat rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian Allah berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 4, wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan mudahkan segala urusannya.
Di saat kita sulit mengurus mengurus sesuatu ya, tiba-tiba ada aja pertolongannya menolong kita, memudahkan urusan kita itu. Nah, makanya Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 97, "Wa tazawwadu", berbekallah. Fa inna khairazadi taqwa, sebaik-baik bekal yang terbaik itu takwa. Untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat itu takwa. Ini amalan takwa gitu semua. Sampai Allah berfirman di dalam surah At-Takhabun, Allah ayat 16, Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum", bertakwalah kamu sekuat tenaga kamu. Ya. Nah, semua amalan baik itu yang berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan sesama manusia, itu kebaikan-kebaikan itu amalan takwa namanya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang apa hubungannya puasa dengan takwa? Oke. Puasa atau siam atau saum itu artinya al-imsak, Bapak Ibu sekalian. Artinya al-imsak, menahan. Maka Bapak Ibu sekalian ya, sering kita sebelum waktu azan orang teriak, imsak, 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 ya kan? Imsak mengingatkan kita. Sebenarnya waktu imsak itu Bapak Ibu sekalian waktu azan, itu waktu imsak sebenarnya. Nah, ini buat mengingatkan saja kan. Imsak sebenarnya itu kira-kira di waktu imsak itu kira-kira 12 menit sebelum azan. Itu masih boleh makan tuh. Yang tak boleh ini kalau udah azan. Waktu imsak sebenarnya itu waktu azan. Nah, ini sebenarnya peringatan imsak ini hanya ada di Indonesia. Di Arab itu tidak ada. Di Arab itu langsung azan, ya kan? Tidak ada orang ada waktu imsak atau teriak untuk imsak, mengingatkan imsak, tidak. Langsung azan. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini manfaatnya besar. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita udah ada orang bilang imsak, kita pun bersiap-siap kan? Nah, tidak akan makan minum lagi, dah gosok gigi, dah apa. Coba bayangkan ketika kita makan, sedang makan, mulut penuh dengan makanan, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau dikemana kan, gimana nih, ya kan? Ya, dibuang sayang. Saya bilang dengan kawannya nih, gimana nih? Tenang, itu baru azan di masjid sebelah, Masjid Al-Mutakin belum. Jadi Bapak Ibu sekalian, al-imsak itu bahasa Arab, bisa disusul dengan an, bisa disusul dengan bi. Al-imsak an, al-imsak bi. Al-imsak an artinya menahan, al-imsak bi artinya memegang teguh. Menahan. Menahan ini melawan hawa nafsu Bapak Ibu sekalian, ya kan? Nah, sekarang Bapak Ibu ini dilatih nih oleh Allah nih untuk melawan hawa nafsu, menahan. Nih ada makanan, disiapkan ada makanan yang enak, tapi belum waktu berbuka. Mau ibu makan? Tidak, sekalipun di dalam kamar orang tak melihat kan? Tidak tahulah kalau adik-adik ya. Kalau kita tak mau kita makan, ya. Nah, kita biar sekalipun orang tak lihat kita tak mau makan. Kemudian berpegang teguh Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu tawarkan, "Bu, nih kasih makan nih, batalkan puasa, kasih 1 juta." Tak mau kata ibu. 5 juta Bu. 5 juta. Oh tak mau. 10 juta Bu. Boleh. Itu hendak berpegang teguh. Berpegang teguh itu contohnya lihat Rasulullah Bapak Ibu sekalian. Rasulullah ketika para tokoh kafir Quraisy itu ya mendatangi Abu Thalib, ya, pamannya berkata, "Wahai Abu Thalib, sampaikan kepada keponakanmu itu, kalau dia menginginkan harta, kami akan kumpulkan seluruh harta kami berikan kepada dia. Kalau dia ingin perempuan yang cantik, ya, maka kami cari perempuan yang paling cantik, kami berikan dia. Kalau dia ingin jadi raja, kami angkat dia jadi raja. Hanya satu keinginan kami, permintaan kami, jangan dia teruskan dakwahnya itu, dia hentikan dakwahnya itu." Ketika Abu Thalib sampaikan kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? "Wahai pamanku Abu Thalib, sekiranya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti berdakwah
aku menang atau aku mati di dalamnya. Nah, ini berpegang teguh. Nah, dua sifat ini Bapak Ibu sekalian, inilah dua sifat yang bisa menghantarkan orang pada derajat takwa, amalan takwa, ya. Kalau tak ada dua sifat ini tak bisa, ya. Amalan itu mesti dipaksakan, harus mesti kita melawan hawa nafsu Bapak Ibu sekalian, ya kan? Mesti, karena amalan ini tidak mudah. Mau sholat subuh apalagi berat, ya. Mau zikir, mau sedekah, mau baca Quran, berat Bapak Ibu sekalian. Itu harus dipaksakan karena dia melawan daripada hawa nafsu, dan kita berpegang teguh tetap yakin kita ingin mendapatkan anugerah yang Allah janjikan kepada kita. Dan melawan hawa nafsu ini bukan perkara yang mudah Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW Bapak Ibu sekalian, ya, baru pulang dari perang Badar. Baru pulang dari perang Badar, ya. Nabi katakan kepada para sahabat, kita baru pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Baru pulang dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar. Itu mendengar itu sahabat kaget Bapak Ibu sekalian. Terkejut para sahabat tuh. Sampai bayangkan Bapak Ibu sekalian, perang Badar itu Bapak Ibu sekalian terjadi pada bulan Ramadan. Sahabat sedang berpuasa. Dan Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sampai di situ. Waktu itu adalah Ramadan yang pertama kali. Perintah puasa Ramadan itu yang pertama kali. Bayangkan, baru pertamanya berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita ini udah ada pengalaman tahun-tahun lalu, dia ini baru itu Ramadan pertama, ya. Kemudian dalam keadaan berpuasa, berperang, lawan musuh tak puasa, dia puasa. Nabi udah anjur silakan kalau tidak mampu silakan berbuka. Tapi para sahabat semua tidak ada yang berbuka, semua tetap berpuasa. Bayangkan, sahabat itu dia berpuasa, puasa yang pertama lawan musuh tak puasa. Tak sampai di situ Bapak Ibu sekalian, Rasulullah dan para sahabat ini jumlahnya 313. Tentara Abu Sufyan hampir 2000 orang jumlahnya. Bayangkan jumlah yang sedikit melawan jumlah yang besar, ya. Sebenarnya kalau begitu tinggal lari aja, ya kan? Lari dalam perang memang murtad, tapi kalau untuk strategi boleh. Tapi waktu itu tentara pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah itu terkepung Bapak Ibu sekalian, berada di dalam lembah, tak bisa keluar. Rasulullah dan pasukannya tak bisa keluar. Jumlahnya 313, dikelilingi, dikepung oleh hampir 2000 tentara Abu Sufyan. Tak bisa lari. Sampai Rasulullah berdiri di tempat yang tinggi, Rasulullah berkata, "Ya Allah, jika kami mati pada saat ini, cukup agama ini sampai di sini ya Allah. Jika kami mati pada saat ini ya Allah, cukup agama ini sampai di sini," kata Rasulullah. Kemudian Allah datangkan bala tentara dari langit, malaikat, ya. Nah, itu sahabat tetap ekstranya Bapak Ibu sekalian, berperangnya itu luar biasa, ya kan? Dan akhirnya pasukan yang sedikit ini menang melawan tentara Abu Sufyan yang hampir 2000. Itu ekstra luar biasa tuh. Bagaimana satu melawan berapa orang gitu. Itu makanya sahabat kaget dengar, "Ya Rasulullah, sampai kiamat pun tak ada perang macam begini nih." Kata para sahabat, "Apa perang lebih besar dari perang ini?" Kata Rasulullah, "Yaitu perang melawan hawa nafsu." Bayangkan Bapak Ibu sekalian, perang kita nih melawan hawa nafsu nih, memaksakan diri untuk ibadat, itu lebih berat daripada perang Badar. Perang Badar tuh sahabat tuh turun perang memang udah semangat perang, udah turun untuk semangat perang. Kita nih tengah enak-enak ya, untuk dibawa sholat memang jauh lebih berat. Mereka udah turun memang udah siap mati sekalipun, ya kan? Kita nih, ya kan, sedang tidur, bangun, apalagi mau tahajud, berat sekali Bapak Ibu sekalian. Nah di dalam bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, kita hanya melawan hawa nafsu saja. Setan tidak. Setan dibelenggu, ya. Setan dibelenggu. Entah apa makna dibelenggu, entah
kerangkeng, entah di rantai, entah di apa, yang pasti dia tidak mempengaruhi kita, tidak berpengaruh pada kita, ya. Nah, kita hanya melawan hawa nafsu. Pak Ustaz, tapi ada gak orang tu berjudi apa bulan puasa, minum-minuman apa bulan puasa, Pak Ustaz? Dia tu dah dididik oleh setan 11 bulan lamanya, bahkan bertahun-tahun lamanya. Tak ada setan pun dia udah kayak setan dah. Jadi tidak ada setan pun dia udah kayak setan dah. Karena udah lamanya dididik oleh setan, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini Allah mudahkan kita untuk mendapatkan derajat takwa, ya. Kita membuat amalan-amalan takwa, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, berkata Rasulullah, akan datang kepada kalian bulan Allah, ya. Apa makna bulan Allah ni? Allah tuan rumah, kita tamu. Nah, tuan rumah dia menghargai, menghormati tamu, bahkan dikasih makan, dikasih minum. Dan kalau tamu tu melakukan kesalahan, tersenggol cawan, jatuh, pecah, kita langsung minta maaf ya Pak. Enggak apa-apa, udah enggak usah gelisah, enggak usah bingung, enggak, biarkan aja. Kalau kita melakukan kesalahan di tempat lain, mungkin dipersoalkan orang. Tapi sebagai tamu, ya kan, maka Allah langsung mengampuninya. Allah langsung memaafkannya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi tamu Allah nih, Allah sayangi betul, Bapak Ibu sekalian. Saya ada cerita kawan saya di Suling, ada kawan jemaah Suling, Pak Haji apa lupa saya namanya. Beliau tuh waktu di Tanah Suci, Bapak Ibu sekalian. Di Tanah Suci, ketika antri mau naik bis, semua orang antri nih naik bis. Lalu ada orang tak ada antri, dia mau langsung ya ada ke bis, tak ada ikut antrian. Dia bilang, saya pas di depan mulut bis, bis itu kan, udah pintu bis, langsung saya tahan. Dia bilang, saya tahan, dia tak boleh masuk. Yang lain kasih masuk. Maksudnya kalau kau mau itu antri gitu. Saya tak kasih dia masuk. Yang lain masuk semua. Masuk udah semua masuk, baru saya kasih dia masuk. Saya masuk. Dia bilang. Itu setelah itu tangan kiri saya itu langsung tidak bisa bergerak, kayak stroke. Itu langsung kayak stroke. Itu lamanya tuh sampai 9 bulan. Itu pun ketika hampir nak sembuh, ibaratnya waktu ketika Allah akan sembuhkan, itu saya teringat, saya tanya, ya Allah, apa dosa saya ni? Apa dosa saya ni, ya Allah? Lalu Allah ingatkan saya, dia bilang, oh, saya waktu itu nahan orang yang mau masuk bis tadi itu, ya. Dia ni tamu Allah, ya. Padahal dia ni melakukan kesalahan. Saya tahan dia karena dia ni tamu Allah, gitu, Pak. Ya kan? Maka Allah beri hukuman seperti itu. Langsung saya mohon ampun kepada Allah dan akhirnya tangan saya sembuh, ya kan? Tangan kiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekalipun melakukan kesalahan tamu Allah ini, Allah sayang dengan dia. Tak boleh kita memperlakukan tamu-tamu Allah ini, ya, hal yang buruk kepadanya, sekalipun dia salah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kita ni Bapak Ibu sekalian, di dalam bulan Ramadan ini, puasa kita ni bukan kita jaga dari hal yang membatalkan puasa, tapi juga hal yang membatalkan pahala puasa. Apa? Seperti pandangan, pendengaran, ucapan kita, ya kan, yang bisa merusak daripada pahala puasa kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya, ini bulan ampunan, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita ini melakukan kesalahan, katakanlah membicarakan keburukan orang, ketika kita sadar, mohon ampun, kita mohon ampun, istighfar kepada Allah, insya Allah Allah ampunkan. Lanjutkan lagi, bukan lanjutkan ngomongkan orang, lanjutkan puasanya, ya kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bulan ampunan nih. Sampai kata malaikat Jibril, celakalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan dia tak diampuni. Nabi langsung angkat tangan berdoa, amin, kata Rasulullah. Ini yang doa malaikat Jibril, yang ngaminkan Sayyidil Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para rasul, pasti doanya mustajab. Kenapa begitu? Karena ini bulan ampunan, tak dapat ampunan. Sungguh terlalu. Kalau memang kau tak dapat ampunan, ini terlalu benar. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, baru masuk bulan, baru hari pertama di bulan Ramadan,
Bapak ibu puasa masuk hari pertama dari bulan Ramadan, apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadan imanan wahtisaban khufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa ya dengan keyakinan, yakin dengan ganjaran Allah, ya, pahala yang Allah sediakan untuk bulan puasa ini, dan mengharapkan pahalanya itu, khufira lahu ma taqaddama min zambi, maka dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Bayangkan. Makanya kata Nabi ini, kalau kalian tahu nih keutamaan bulan Ramadan nih, kalian ingin semua bulan ini Ramadan semua. Dan kemudian Nabi katakan, pada bulan Ramadan, nafas-nafas nih jadi tasbih. Belum berzikir ya, turun naik nafas kita nih, tidak berzikir. Ini dihitung tasbih. Tidur jadi ibadah. Tapi jangan Bapak Ibu habis sahur tidur, bangunnya udah mau buka. Weh, ngapa pula? Tidur sepanjang waktu. Wah, tidur kan ibadah. Salah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, doa pada bulan Ramadan ini doanya mustajab. Ada 3 doa yang tidak ditolak. Pertama, doa pemimpin yang adil. Yang kedua, doa orang yang dizalimi. Ketiga, doa orang yang berpuasa. Maka Imam Nawawi katakan kalau dalam keadaan berpuasa ini dianjurkan banyak-banyak berdoa. Apalagi itu untuk puasa di luar Ramadan, apalagi kalau dia puasa di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetangga saya Bapak Ibu sekalian, ketika saya baru datang dari Pontianak, saya di Pesaguan Kanan. Ada tetangga saya mengeluhkan 4 tahun dia menikah, belum dikaruniai anak. Pas waktu itu mau masuk bulan puasa, saya bilang yuk kita manfaatkan bulan puasa ini. Kita doa, bangun di masjid. Itu Bapak Ibu sekalian, jam 1, jam 2 malam datang gedor rumah saya, ngajak ke masjid. Ya Allah, sampai sini dah layau kayak orang mabuk nih, pergilah saya. Bukan sekali Pak, berkali-kali dia ngajak saya tuh. Saya pikir tak saya turutkan, gimana saking mau inginnya punya anak gitu ya. Saya turutkan, tapi dia yakin pula tuh. Tak saya turutkan. Yang kesian pula ya, diturutkan. Awal benar dia nih. Kita tahajud udah ada jam berapa, baru sahur, baru ini jam 1, jam 2 gedor rumah saya. Dia kata, sekaligus cari Lailatul Qadar, kata dia. Sekali Bapak Ibu sekalian, benar Pak. Lebaran yang kedua, dia gopo-gopo lari ketemu dengan saya. Dia bilang katanya, Pak Ustadz, istri saya udah mengandung. Usaha kerja kerasnya berhasil. Jadi Bapak Ibu sekalian, manfaatkan bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu sekalian. Doanya mustajab. Apa yang kita inginkan, mintalah. Inilah kesempatan kita ini, ya kan? Nah, Allah buka selebar-lebarnya pintu ampunan, doa mustajabah, ya kan? Nah, kemudian amalan sunat, bayangkan nih, dinilai seperti amalan wajib. Amalan wajib seperti 70 kali dikerjakan di bulan yang lainnya. Bapak Ibu baca Quran 1 huruf, nilai kalau tak baca tak wudu, nilainya 1. Kalau dibaca dengan berwudu, nilainya 10. Kalau dibaca di dalam sholat, nilainya 100. 1 huruf, ya. Nah, kalau di bulan Ramadan ini dikalikan 70 lagi. Bayangkan, Bismillahirrahmanirrahim, udah berapa huruf tuh kan? Nah, kita baca Al-Quran ini, ya kan Bapak Ibu sekalian, digandakan 70 kali lipat. Bapak Ibu 1 kali hatam ya di dalam bulan Ramadan ini. Seperti 70 kali hatam di bulan yang lainnya, ya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, taufik, diberikan semangat sehingga kita manfaatkan bulan Ramadan ini semaksimal mungkin. Anggaplah ini bulan Ramadan yang terakhir, ya kan? Supaya kita bersemangat, karena kita tak tahu apakah nanti tahun depan kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Panjang-panjang padang ilalang, tempat bermain burung murai batu. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu saat pulang, jangan sampai tertukar sandal dan sepatu. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.